Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Nekat tenggak miras oplosan, 1 narapidana lapas kelas 2B Cianjur tewas, 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Ganti rugi lahan garapan yang dipakai untuk tol Cisumdawu tak kunjung dibayarkan pemerintah. Puluhan petani di Sumedang mogok makan. Peringati 77 tahun Indonesia Merdeka, bendera raksasa dibentangkan di Gunung Bentang dan Singgah, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Diduga sopir mengantuk, 1 unit mobil pickup menabrak pembatas jalan di jalur Pantura Cirebon. Sementara di Sukabumi, truk bermuatan karton terguling akibat jalan rusak. Mobil pickup mengalami kecelakaan tunggal di jalur Pantura Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mobil menabrak pembatas jalan, menyebabkan sopir terjepit bagian depan kendaraan yang ringsek hingga patah tulang pada bagian kaki. Selain sopir, 2 penumpang pickup juga terluka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk. Jalur Pantura dari arah Jawa Tengah menuju Cirebon macet akibat kecelakaan ini. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Alternatif Nagrak Sukabumi, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Truk bermuatan karton terguling saat melintas di jalan menanjak dan menikung. Diduga kecelakaan ini akibat jalan rusak hingga truk oleng. Menurut warga, kecelakaan serupa sering terjadi di wilayah ini. Hal itu disebabkan jalan yang sempit dan banyak lubang. Ya, kecelakaan maut mobil bak terbuka yang terjun ke jurang di Sukamantri, Ciamis. Diduga polisi akibat mobil kelebihan muatan. Kecelakaan tersebut menewaskan 8 orang penumpangnya. Kesimpulan awal tersebut diambil oleh polisi setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa kendaraan dan berdiskusi dengan agen pemegang merek mobil yang mengalami kecelakaan. Mobil yang mengangkut 17 orang ditambah dengan jalan yang menurun tajam membuat pengereman mobil tidak optimal. Namun polisi belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini karena pengemudi masih belum bisa dimintai keterangan karena dirawat di RSUD Ciamis. Awal bahwa karena salah satu faktor adalah muatan yang berlebih, sehingga itu juga menjadi penyebab pengereman tidak bisa dilakukan secara optimal. Itu juga dikaitkan atau disebabkan dengan kontur jalan yang menurun. Kita beralih ke informasi lain. 3 narapidana di lapas kelas 2B Cianjur menenggak miras oplosan. 1 tewas dan 2 lainnya dirawat di RSUD Sayang Cianjur akibat keracunan. Entah apa yang ada di pikiran 3 warga binaan lapas kelas 2B Cianjur saat menenggak miras oplosan. Minuman energi yang dicampur dengan cairan pembersih tangan dan air mineral di dalam kamar sel. Ketiga warga binaan yang meminum miras itu berinisial MR, JJ, dan RN. 1 orang narapidana berinisial MR yang merupakan narapidana kasus pencurian meninggal dunia. Sementara JJ dan RN masih dirawat di IGD RSUD Sayang Cianjur akibat keracunan. Sebelum dibawa ke rumah sakit, ketiga korban mengalami mual. Bahkan mulut dari salah 1 orang warga binaan ini sempat mengeluarkan busa. Minum-minumnya katanya hari Sabtu pagi, ya pas kejadian muntah-muntahnya itu dari siang, tapi nggak ada yang bilang. Itu tahu-tahunya jam 8 malam ketahuannya itu. Ibu dapat informasi? Ya? Ibu dapat informasi dari siapa? Dari lapas. Dari hasil pemeriksaan sementara tim medis, MR mengalami keracunan. Untuk mengetahui lebih jauh penyebab kematian, jasad MR harus divisum. Namun pihak keluarga menolak.
Ya itu kalau saya tidak melihat secara langsung ya gejala klinis atau apa. Yang saya dapatkan hanya keterangan itu DOA, death on arrival, atau datang dalam keadaan sudah meninggal ya. Nah itu keracunan itu aja. Pihak lapas mengakui minimnya jumlah petugas lapas yang berjaga membuat kejadian itu luput dari pengawasan petugas. Jadi memang penghuni di lapas Cianjur itu jumlahnya 784 ya, 700. Yang menjaga itu hanya 12 orang. 12 orang itu pun dibagi lagi dengan pos atas 4. Tinggal 7 Yang di bawah tuh. ya, di bawah 7 itu dibagi lagi P2U 2, tinggal 5 itu di Karupam 1, tinggal 4. Nah 4 inilah yang kadang-kadang keliling. Nah, jadi mungkin lihat dengan situasi lapas Cianjur yang cukup luas dengan 4 miliar, memang kita betul-betul sangat kekurangan petugas. Setelah dilakukan pemulasaraan di kamar mayat RSUD Sayang Cianjur, jasad korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, selanjutnya warga menemukan mayat tanpa identitas dengan kondisi tergantung di bawah jembatan di Bogor. Diperkirakan kematian korban sudah lebih dari sepekan. Warga digemparkan dengan temuan mayat tanpa identitas, tergantung di bawah jembatan MA Salmun, tepatnya di area Sungai Cipakancilan, Kelurahan Cibogor, Kota Bogor. Jasad tanpa identitas ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak mencari ikan. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tergantung dan mengeluarkan aroma tak sedap. Mau jala ikan sekitar jam 13.30. Pertama bau nyengat radius 2 meter lah. Pas tepat bawahnya nambah nyengat, pas lihat ke atas sudah ada orang. Polisi sempat mengalami kesulitan saat evakuasi jasad korban karena lokasi kejadian yang cukup terjal. Diperkirakan kematian korban sudah lebih dari sepekan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penyelidikan lebih lanjut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 3 orang tersangka meraup uang lebih dari 800 juta rupiah dengan menipu nasabah bank menggunakan pesan WhatsApp dan telepon mengatasnamakan petugas bank. Polisi menangkap tersangka di Maribaya, Bandung Barat. Sore, kami dari Bank BRI ingin menginformasikan bahwa ada perubahan tarif transfer ke bank lain. Bapak setuju dengan tarif yang baru atau kembali ke tarif yang lama, Pak? Jangan mudah percaya bila menerima telepon dari orang yang mengatasnamakan institusi perbankan namun tidak menggunakan nomor pusat layanan resmi dan meminta mengisi data-data pribadi terkait rekening bank Anda. 3 orang lelaki asal Sumatera Selatan ini ditangkap Polda Jabar karena menipu 6 orang nasabah perbankan dengan kerugian mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Awalnya mereka mengirim acak pesan WhatsApp berisi pemberitahuan perubahan tarif transfer antar bank menjadi lebih mahal. Korban yang merespons lalu ditelepon oleh tersangka dan dipandu untuk mengisi data pribadi dan rekening melalui tautan yang disertakan pada pesan WhatsApp yang telah dikirimkan. Dan dari telepon tersebut kemudian ditawarkan untuk setuju atau tidak setuju. Namun terlepas dari tidak setuju atau tidak setujunya, kemudian diminta untuk mengisi link format. Nah, pada saat mengisi link tersebut itulah akhirnya data-datanya diserap, kemudian nomor rekeningnya semua diserap, akhirnya di situ bisa dihack nomor rekeningnya, dan akhirnya isi dari tabungannya tersebut berkurang. 3 tersangka, DM, R, dan A, ditangkap di kawasan Maribaya, Kabupaten Bandung Barat setelah menguras isi tabungan salah satu korbannya senilai 250 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu 5 orang anggota kawanan penipu lainnya yang masih bebas berkeliaran dan melakukan penipuan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, kita simak informasi lain. Sidang vonis kasus berita bohong dengan terdakwa Bahar bin Smith digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Bahar bin Smith divonis 6 bulan penjara.
Sejak pagi hari, ratusan anggota polisi berjaga di Pengadilan Negeri Bandung. Pengamanan diperketat hingga kendaraan taktis disiagakan agar sidang Bahar bin Smith dengan agenda pembacaan vonis dapat berjalan dengan lancar. Bahwa berdasarkan seluruh persidangan kepada terdakwa dan dakwaan pertama dan dakwaan terbukti tersangka meyakinkan tidak berdasarkan tadi ya. Dari persidangan tidak temukan adanya hal dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan kesalahannya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa siang, Bahar bin Smith divonis 6 bulan 15 hari penjara oleh majelis hakim karena terbukti bersalah melanggar pasal 15 ayat 1 terkait berita yang tidak pasti sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Atas putusan tersebut, terdakwa Bahar bin Smith menilai masih ada keadilan di Indonesia. Ini akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia untuk timbul lagi kepercayaan bahwasanya di Indonesia masih ada yang namanya keadilan. Terdakwa Bahar bin Smith tidak akan mengajukan banding atas vonis yang dibacakan hakim. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Ikhwan Tuan Kota. Hari ini kami menghormati putusan majelis hakim dan apresiasi terhadap itu. Itu intinya. Jadi tidak akan ada banding? Kami tidak akan banding. Sudah disampaikan tadi, kami menerima putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Tentunya juga kita akan menunggu reaksi dari jaksa ya, karena jaksa menyampaikan pikir-pikir. Vonis yang diberikan majelis hakim lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Bahar bin Smith dengan hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.